Matematika menyenangkan. 2M Matematika menyenangkan. Hai anak-anak hebat, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan adalah suatu proses yang dilakukan dan kemudian memperoleh suatu hasil pengukuran, perhitungan, ataupun pengamatan. Contoh, kegiatan melempar dadu, melempar mata uang logam, atau mengambil kartu dari seperangkat kartu bridge. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan dilambangkan dengan huruf S besar. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Untuk lebih memahami pengertian-pengertian ini, perhatikan kegiatan berikut. Berikut ini kegiatan melempar sebuah koin. Kegiatan melempar tadi, itulah yang disebut dengan percobaan. Sedangkan hasil dari percobaan muncullah salah satu sisi dari koin ini. Dalam hal ini muncul sisi angka. Maka inilah yang disebut dengan kejadian. Kita lanjutkan dengan pengertian ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, dilambangkan dengan huruf S. Sedangkan anggota-anggota dari ruang sampel itu disebut dengan titik sampel. Misal, kita pakai sebuah mata uang logam atau sebuah koin. Kemungkinan yang akan muncul bisa saja adalah sisi gambar. Atau yang akan muncul adalah sisi angka, karena koin memiliki dua sisi gambar dan sisi angka. Maka, ruang sampelnya kita lambangkan dengan S besar. Sama dengan, karena ruang sampel itu berbentuk himpunan, gambar kita lambangkan dengan G, angka kita lambangkan dengan A, sehingga S sama dengan GA. Banyaknya titik sampel pada ruang sampel, kita lambangkan dengan NS. Maka kita hitung anggota dari himpunan S. NS sama dengan 2. Ya, kalau ditanya ruang sampel, maka dia berbentuk himpunan. Sedangkan jika ditanya banyaknya titik sampel pada ruang sampel, NS, yang kita hitung adalah berapa banyak anggota dari ruang sampel. Misalkan lagi, yang kita pakai adalah 2 buah mata uang logam atau 2 buah koin. Maka kemungkinan kejadian yang akan muncul, tentu saja sekali muncul itu akan ada 2 sisi yang muncul. Bisa saja dia akan muncul gambar dan gambar. Jadi koin pertama keluarnya gambar dan koin yang kedua juga muncul gambar. GG. Atau koin yang satu yang ke satu ini sisi gambar, sedangkan koin yang satunya lagi sisi angka. GA. Bisa juga yang muncul koin pertama ini sisi angka, sedangkan koin kedua sisi gambar. AG. Atau juga keduanya muncul sisi angka. AA. Sehingga ruang sampelnya S sama dengan GG, GA, AG, AA. Sehingga banyaknya titik sampel pada ruang sampel atau NS sama dengan 4. Jika alat percobaan yang dipakai adalah 3 buah mata uang logam atau 3 buah koin, maka kemungkinan kejadian yang akan muncul bisa saja koin pertama muncul sisi angka, koin kedua sisi angka, dan koin ketiga juga sisi angka. Atau koin pertama sisi angka, koin kedua sisi angka, koin ketiga sisi gambar, dan seterusnya. Untuk ruang sampelnya bisa kita tuliskan seperti ini, sehingga NS sama dengan 8. Jika kita perhatikan polanya, pada saat satu koin NS-nya sama dengan 2. 2 itu 2 pangkat 1. Pada saat 2 koin,
NS-nya kita peroleh 4. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Sedangkan pada saat 3 koin, NS-nya kita peroleh 8. 8 itu 2 pangkat 3. Sehingga bentuk umum jika alat percobaan yang kita gunakan adalah koin atau uang logam, untuk memperoleh NS, bentuk umumnya adalah 2 pangkat N. Pada saat kita gunakan 4 buah koin, berarti NS-nya itu 2 pangkat 4, atau sama dengan 16. Tanpa kita harus membuat penjabaran seperti ini. Selanjutnya, alat percobaan yang kita gunakan adalah sebuah dadu. Dadu yang memiliki 6 sisi. Maka kemungkinan kejadian yang akan muncul bisa saja muncul sisi dadu bermata 1 atau sisi dadu bermata 2 sampai dengan sisi dadu bermata 6 sehingga NS-nya sama dengan 6. Lalu bagaimana jika 2 buah dadu? Maka kemungkinan kejadian yang akan muncul seperti ini. Bisa saja dadu pertama muncul mata 1, dadu keduanya muncul mata 1. Atau mata dadu yang pertama muncul mata 2, sedangkan dadu yang kedua muncul mata 1. Berarti 2, 1. Dan seterusnya. Ini kalau kita hitung, maka banyaknya anggota dari ruang sampelnya adalah 36. NS sama dengan 36. Jika kita perhatikan polanya, 1 dadu, NS-nya sama dengan 6. 6 itu 6 pangkat 1. 2 dadu, NS-nya sama dengan 36. 36 itu 6 pangkat 2. Sehingga bentuk umum pada saat kita akan menentukan NS, jika alat percobaan yang dipakai adalah dadu, adalah 6 pangkat N. Jadi kalau 3 buah dadu yang dipakai berarti 6 pangkat 3. Kita lanjutkan dengan alat percobaan yang dipakai adalah 1 set kartu bridge, atau lebih dikenal dengan kartu remi. 1 set kartu bridge itu terdiri dari 4 lambang, yaitu club, spade, heart, dan diamond. Memiliki 2 warna, terdiri dari warna hitam dan warna merah. Warna hitam untuk club dan spade, sedangkan warna merah untuk heart dan diamond. Masing-masing jenis lambang itu terdiri dari as, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Jack, Q itu Queen, dan K itu King. Ini kalau dihitung, masing-masing lambang itu terdiri dari 13 kartu. Sehingga NS-nya itu sama dengan 52. Demikian video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. 2M Matematika menyenangkan.